Halo semua, kita yang hidup di abad ke-21 ini kemungkinan pernah mendengar cerita tentang Dracula, vampir penghisap darah yang mengerikan. Tetapi tahukah teman-teman bahwa Dracula adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari tokoh sejarah sungguhan? Seperti halnya Santa Claus adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari seorang uskup gereja ortodoks yang bernama Santo Nicholas, dan Zulkarnain adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari seorang raja pagan Yunani yang bernama Alexander Agung. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang tokoh sejarah yang menginspirasi cerita fiksi Dracula. Oke, kita mulai aja ya. Nah, latar belakang munculnya Dracula adalah munculnya kerajaan Ottoman yang zalim pada abad ke-14. Mereka mempunyai kebencian dan iri hati yang mendalam, khususnya kepada orang-orang Eropa. Oleh karena itu, ambisi dan kesenangan mereka adalah menjajah orang, khususnya Eropa. Mereka suka memperbudak anak-anak Kristen Eropa kisaran 7-10 tahun. Anak-anak itu dipaksa beragama Islam dan dilatih untuk membunuh orang. Setelah besar, anak-anak itu dijadikan tentara khusus yang disebut Yanisari untuk menyerang keluarga mereka sendiri di Eropa. Cara mereka mendapatkan anak-anak itu adalah dengan mengancam orang-orang Eropa untuk menyerahkan anak-anak mereka sebagai pajak yang disebut devsirma. Jika mereka tidak mau menyerahkan anak-anak mereka, maka daerah itu akan diserang dengan keji dan anak-anak mereka diculik. Selain itu, rakyat non-muslim yang mereka jajah juga dipaksa masuk Islam dengan cara membebankan pajak khusus untuk non-muslim yang disebut jizyah. Nah, salah satu daerah yang terus-menerus mendapatkan ancaman dari kerajaan Ottoman adalah daerah Wallachia yang sekarang merupakan bagian dari negara Rumania. Pada tahun 1436, Wallachia dipimpin oleh seorang voivod yang bernama Vlad kedua Dracul. Nama Dracul artinya adalah naga. Nama ini diberikan kepada dia karena dia menjadi anggota Ordo Naga pada tahun 1431. Vlad kedua mempunyai 5 orang anak, yaitu Mircea kedua, Vlad ketiga yang disebut Dracula, Radu ketiga, Vlad keempat yang disebut Sang Biarawan, dan Alexandra. Dracula artinya adalah anak Dracul. Vlad kedua menjadi voivod atas Wallachia dengan dukungan kerajaan Hungaria, dengan syarat Vlad kedua menjaga Hungaria dan Wallachia dari serangan Ottoman. Tetapi setelah kematian Raja Hungaria, Sigismund pada tahun 1437, Hungaria menjadi lemah. Untuk mengamankan negaranya, Vlad kedua mengusahakan perdamaian dengan Murad kedua dari kerajaan Ottoman. Pada tahun 1442, Murad kedua mengundang Vlad kedua untuk mengadakan pertemuan di kerajaan Ottoman. Vlad kedua yang berniat baik datang bersama 2 putranya, Vlad ketiga Dracula dan Radu. Tetapi ketika tiba di kerajaan Ottoman, Vlad kedua langsung ditangkap di Erdine dan dipenjarakan di Gallipoli. Kedua putranya diculik dan disembunyikan ke tempat lain yang bernama Egrigos. Sementara Vlad kedua di penjara, putra tertuanya, Mircea kedua, menjadi pemimpin Wallachia. Tetapi, karena ayahnya disandera oleh Ottoman, Mircea tidak berani membantu Hungaria. Melihat hal ini, kerajaan Hungaria menurunkan Mircea dan mengangkat Basarab kedua dari keluarga bangsawan lain yang disebut Danesti untuk menjaga Hungaria dan Wallachia dari serangan kerajaan Ottoman. Melihat hal itu, Ottoman melepaskan Vlad kedua, namun tetap menyandera kedua putranya. Vlad kedua dipaksa untuk membayar upeti, dilarang untuk membantu negara-negara musuh Ottoman, dan menyerahkan 500 anak Wallachia untuk diislamisasi. Pada saat itu, Vlad ketiga Dracula berusia antara 11-14 tahun dan Radu sekitar 7 tahun. Karena Radu masih sangat kecil, baru berusia 7 tahun, dia dengan mudah dicuci otak. Seperti anak kecil pada umumnya, jika dikasih permen atau mainan, dia berpikir bahwa yang memberikan dia permen atau mainan itu orang baik. Tetapi, Vlad Dracula yang sudah lebih besar
mengerti bahwa dia adalah ksatria Wallachia. Dia lahir di Transilvania dan dia mencintai negara, bahasa, dan budayanya sendiri. Selain itu, dia sudah tahu bahwa Ottoman sering memeras negaranya. Jika tidak diberi uang, Ottoman akan menjarah dan menculik anak-anak Wallachia. Jadi, dia paham betul bagaimana kerajaan Ottoman itu yang sebenarnya. Dia tahu bahwa perlakuan baik kerajaan Ottoman itu tidak lebih dari akal busuk kerajaan Ottoman untuk menjajah mereka. Oleh karena itu, Dracula yang masih kecil itu sering mendapatkan hukuman keji. Dia sering dipenjara, dicambuk, dan dipindahkan dari kota ke kota. Tetapi, kerajaan Ottoman tidak berani untuk membunuh dia, karena Ottoman takut Wallachia bangkit menyerang Ottoman. Karena bagaimanapun juga Dracula dan Radu adalah pangeran, mereka mendapatkan pendidikan kelas atas. Di situ, mereka bertemu dengan Mehmed kedua yang masih kecil, karena Mehmed kedua kurang lebih sebaya dengan mereka. Dracula menjadi pesaing Mehmed, namun Radu menjadi kesayangan Mehmed, karena Radu terkenal tampan dan sangat menurut kepada Mehmed. Karena kedua putranya menjadi sandera, Vlad kedua terpaksa mengikuti semua kemauan Ottoman. Pada tahun 1447, Vladislav kedua dari keluarga Danesti mendapatkan dukungan dari Hungaria untuk menjadi voivod atas Wallachia. Vladislav kedua membunuh Vlad kedua beserta putra pertamanya Mircea kedua dengan kejam. Berita ini sampai kepada Dracula, sehingga dia bersumpah untuk membunuh Vladislav kedua dengan tangannya sendiri. Pada tahun 1448, Murad kedua berperang dengan Hungaria, dan dia melepaskan Dracula supaya Dracula merebut Wallachia. Hungaria dipimpin oleh John Hunyadi, dan dia dibantu oleh Vladislav. Sementara mereka berperang, Dracula menyatakan diri sebagai voivod Wallachia. Pasukan Hungaria kalah. John Hunyadi dan Vladislav kembali ke negara mereka. Namun, walaupun Vladislav kalah perang, dia dapat dengan mudah mengalahkan Dracula, karena Dracula tidak punya tentara dan uang. Jadi, Dracula kembali ke Edirne. Ini adalah pertama kalinya Dracula menjadi voivod Wallachia. Dia hanya bertahan beberapa bulan. Beberapa saat kemudian, Vladislav mulai menjalin hubungan dengan Ottoman. Melihat hal ini, Dracula sadar bahwa dirinya dalam bahaya. Oleh karena itu, dia pergi ke daerah Moldavia. Di situ, dia mendapatkan perlindungan dari pamannya yang bernama Bogdan kedua. Dracula bersama sepupunya Stephen, anak Bogdan, mendapatkan pendidikan dan bergabung dengan pasukan militer Moldavia. Pada tahun 1451, Bogdan kedua dibunuh oleh saudara tirinya yang bernama Peter Arent, sehingga Dracula dan Stephen bersembunyi di daerah Transilvania yang dikuasai oleh John Hunyadi. Pada tahun itu juga Sultan Murad kedua meninggal. Dia digantikan oleh Sultan Mehmed kedua. Vladislav memberikan selamat kepada Mehmed kedua, dan hal ini diketahui oleh John Hunyadi. Melihat hal ini, John Hunyadi mendekati Dracula dan mereka berdamai. John Hunyadi bahkan menjadi guru Dracula dan membawa dia masuk ke dalam pemerintahan Hungaria. Dracula dipertemukan dengan Raja Hungaria yang pada waktu itu bernama Ladislaus. Di situ, dia bersumpah setia dan mendapatkan dukungan dari Hungaria untuk mempertahankan Transilvania dari kekejian Ottoman. Pada tahun 1453, Mehmed kedua menghancurkan Konstantinopel dan membantai penduduknya dengan keji. Yang lelaki dibunuh, yang perempuan diperkosa. Bahkan, gereja Hagia Sophia dijadikan tempat untuk memperkosa perempuan oleh pasukan Ottoman yang biadab. Anak-anak yang masih kecil dijadikan budak dan diislamisasi. Setelah itu, nama Konstantinopel diubah menjadi Istanbul dan Hagia Sophia dijadikan masjid untuk memuja dewanya kekhalifahan Ottoman. Pada tahun 1456, Mehmed menyerang Hungaria. John Hunyadi meminta Vladislav untuk mengirim pasukan bantuan. Tetapi Vladislav menolak karena dia sudah menjadi boneka Mehmed. Oleh karena itu, John Hunyadi memberikan Dracula dukungan penuh untuk mengambil kembali Wallachia.
Dracula dengan dukungan rakyat dan pasukan Hungaria masuk ke Wallachia melawan Vladislav. Walaupun pada saat itu pasukannya jauh lebih besar daripada Vladislav, Dracula menantang pembunuh ayah dan saudaranya itu untuk duel satu lawan satu. Dan akhirnya, Dracula membunuh Vladislav dengan tangannya sendiri, seperti sumpah yang pernah dia katakan. Dengan demikian, Dracula mendapatkan kehormatan dan legitimasi penuh dari rakyat Wallachia sebagai voivod. Pasukan John Hunyadi juga berhasil mengalahkan pasukan Mehmed, tetapi pada saat itu John Hunyadi juga meninggal. Pada tahun 1457, Dracula memberi dukungan kepada Stephen sehingga Stephen mengambil kembali Moldavia. Pada saat itu Dracula sadar bahwa kekuatannya masih kecil. Dia belum mampu untuk melawan kerajaan Ottoman. Jadi, dia setuju untuk memberikan upeti supaya tidak diserang Ottoman, sambil memperkuat pasukan dan pertahanan kota-kota Wallachia. Walaupun demikian, pemerintahan Dracula mendapatkan tantangan dari dalam. Pada saat itu, Wallachia dikuasai oleh para tuan tanah yang disebut boyar. Salah seorang boyar yang bernama Albu memberontak terhadap Dracula. Dracula menangkap dia beserta seluruh keluarganya. Lalu, mereka semua dihukum mati dengan cara ditusuk dengan kayu. Hanya adik Albu yang berhasil selamat dan dia lari ke daerah Brasov. Kemudian, Dracula mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya. Dia mengundang semua boyar yang terlibat dalam pembunuhan ayah dan abangnya. Para boyar itu tidak mengira bahwa Dracula mengetahui tentang keterlibatan mereka, dan mereka mengira kemarahan Dracula selesai dengan kematian Albu. Jadi, sekitar 200 orang boyar datang bersama istri mereka untuk menghadiri pesta. Tetapi, ketika mereka selesai makan, mereka semua ditangkap. Lalu, ditusuk dengan kayu panjang dan dipajang di depan tembok kota Targoviste. Menurut sumber-sumber yang ada, penusukan itu dilakukan dari lubang pantat, tembus sampai mulut atau tenggorokan, menggunakan kayu sebesar tiang dan dilumuri minyak ketika korban itu masih hidup. Jadi, ketika mereka tertusuk dan dipajang di tembok kota, kemungkinan mereka masih hidup dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Keesokan paginya, Dracula sarapan dengan tenang di hadapan para korban yang masih meronta-ronta tertusuk di tembok kota. Kemudian, anak-anak para boyar itu dirantai dan dipaksa untuk membangun benteng. Para petani yang setia kepada Dracula diangkat menjadi boyar yang baru. Berita tentang kekejaman Dracula ini menyebar ke seluruh penjuru. Itu sebabnya Vlad ketiga Dracula mendapatkan sebutan The Impaler atau Sang Penusuk. Namun perlawanan terhadap Dracula tidak berhenti di situ. Banyak boyar lain yang tidak suka dan merasa terancam. Orang-orang Saxon yang merupakan pedagang Jerman yang kaya juga tidak suka. Oleh karena itu, mereka mengangkat lawan-lawan Dracula untuk menjadi voivod. Di antaranya, dan ketiga dari keluarga Danesti di kota Brasov, Basarab kedua yang juga dari keluarga Danesti di kota Bistri, dan saudara Dracula, Vlad keempat sang biarawan di kota Sibiu. Dracula meminta kota-kota itu untuk menyerahkan mereka, tetapi mereka menolaknya. Oleh karena itu, Dracula menyerang kota-kota itu dan menusuk penduduknya. Menurut legenda, Dracula makan roti yang dicelupkan ke darah korbannya. Legenda ini tersebar ke seluruh penjuru sehingga membuat semua orang semakin takut kepada Dracula. Selain itu, hal ini juga membuat isu bahwa Dracula berkhianat dan bekerja untuk Ottoman, sehingga Hungaria berhenti mendukung Dracula. Setelah keadaan negaranya cukup stabil dan kuat, pada tahun 1459, Dracula berhenti membayar upeti kepada Ottoman. Sejak saat itu, Ottoman mulai menjarah desa-desa Wallachia dan menculik anak-anak untuk dijadikan Yanisari. Namun, para penjara itu tertangkap oleh pasukan Dracula dan ditusuk. Pada tahun 1461, Mehmed mengirim utusan untuk berunding dengan Dracula di Giurgiu. Di situ, Mehmed mempersiapkan perangkap supaya Dracula ditangkap. Namun, Dracula ingat kelicikan Ottoman kepada ayahnya. Dia tahu rencana jahat yang direncanakan oleh Mehmed. Jadi, dia bersama pasukannya datang ke Giurgiu dengan menyamar sebagai tentara Ottoman.
Karena Dracula lancar berbahasa Turki, dia dipersilakan masuk. Setelah masuk, Dracula membantai pasukan Ottoman yang ada di situ. Setelah membantai pasukan Ottoman di Giurgiu, Dracula terus maju sampai masuk ke wilayah Ottoman. Dia membantai pasukan Ottoman yang ada di sekitar Wallachia. Setelah itu, Dracula mengirim surat kepada kerajaan Hungaria bahwa dia telah membantai 23.884 orang Turki dan Bulgaria, belum termasuk yang terbakar di dalam rumah dan tidak dipenggal oleh tentara, supaya Raja Hungaria tahu bahwa Dracula telah menyatakan perang dengan Mehmed. Bersama dengan surat itu, dia mengirim 2 karung besar yang berisi telinga dan hidung tentara Ottoman yang mereka potong. Melihat hal itu, Ottoman segera mengirim 18.000 pasukan untuk menyerang Wallachia. Tetapi, Dracula berhasil membantai 10.000 pasukan Ottoman dan sisanya kabur. Pada tahun 1462, Mehmed sendiri datang dengan pasukan sebanyak 150.000 orang untuk menjajah Wallachia selamanya. Sedangkan Dracula hanya mempunyai 30.000 orang. Melihat hal itu, Dracula menggunakan taktik gerilya, serangan malam, dan bumi hangus. Walaupun Mehmed datang menggunakan pasukan yang jauh lebih besar, dia tidak bisa mengalahkan Dracula. Pada malam hari, tanggal 17 Juni, Dracula melancarkan serangan penuh ke tenda Mehmed untuk langsung menangkap atau membunuh dia. Tetapi, Mehmed selamat dari serangan itu. Pada akhir Juni, Mehmed mendekati kota Targoviste, tetapi dia sangat terkejut melihat 20.000 pasukan Ottoman ditusuk dari pantat tembus ke mulut mereka dan dipajang di tepi jalan sepanjang beberapa kilometer. Melihat hal itu, nyali Mehmed langsung ciut. Dia lari terbirit-birit. Pasukan Ottoman mundur dari Wallachia. Walaupun kalah, kelicikan Mehmed tidak berhenti sampai di situ. Dia meninggalkan Radu, adik Dracula yang sudah dicuci otak sejak kecil oleh Ottoman. Radu dihasut oleh Mehmed untuk merebut kekuasaan dari Dracula. Ada sumber yang mengatakan bahwa Mehmed gila seks. Sang khalifah itu melakukan hubungan seks dengan perempuan dan lelaki. Salah satu hubungan seks Mehmed adalah dengan Radu. Rencana Mehmed berhasil. Radu menjadi voivod dan Dracula pergi meninggalkan Wallachia ke Hungaria. Karena walaupun Dracula menang perang melawan Ottoman, Wallachia mengalami kehancuran yang luar biasa. Radu datang menawarkan kedamaian dan uang dari Ottoman, sehingga banyak yang segera mendukung dia. Ada yang berkata, di Hungaria, Dracula dipenjara oleh Raja Matthias Corvinus. Tetapi, ada juga yang berkata bahwa Dracula tinggal di istana bersama raja. Pada tahun 1475, Radu meninggal. Ottoman mendukung Basarab ketiga dari keluarga Danesti untuk menjadi voivod Wallachia. Pada tahun 1476, Dracula mendapatkan dukungan dari Hungaria dan Moldavia untuk mengalahkan Basarab ketiga dan kembali menjadi voivod Wallachia ketiga kalinya. Namun, 1 bulan kemudian Dracula meninggal. Penyebab pasti kenapa Dracula meninggal tidak diketahui. Namun, ada yang berkata bahwa Dracula meninggal karena dibunuh oleh pembunuh bayaran. Nah, itulah cerita tokoh sejarah Dracula yang asli. Pada tahun 1897, Bram Stoker menulis cerita fiksi yang berjudul Dracula sebagai vampir penghisap darah yang mengerikan. Menurut teman-teman, yang mana yang lebih mengerikan? Dracula vampir penghisap darah atau Vlad ketiga Dracula sang penusuk? Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar video ini ya. Jadi begini, mari kita belajar dari sejarah. Pahlawan atau bandit adalah ilusi. Bagi Ottoman, Vlad ketiga Dracula adalah bandit, musuh besar yang harus dihancurkan. Bagi Wallachia dan negara-negara sekitarnya, Ottoman adalah kerajaan yang zalim. Ottoman bahkan mendapatkan julukan Eropa pesakitan dari negara Eropa yang lain. Bagi negara-negara Eropa yang lain, Dracula adalah monster bengis yang tidak berperi kemanusiaan. Tetapi bagi Rumania, khususnya rakyat Wallachia, Dracula adalah pahlawan pembela rakyat. Ottoman gagal menjajah Eropa, salah satunya karena ada Dracula.
Jadi, kejahatan akan melahirkan kejahatan. Oleh karena itu, ayo kita berhenti berbuat jahat. Kita lawan kejahatan dengan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, supaya kita menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Dendam dan iri hati bisa dikalahkan oleh pengampunan dan kasih. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu.